Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Tesalnika Togatorop dengan NIM 25061207381. Saya akan menjelaskan apa itu literasi digital dalam mata kuliah literasi digital. Literasi digital. Menurut UNESCO, literasi digital adalah mencakup aspek teknis menggunakan perangkat kognitif, yaitu memahami dan mengevaluasi informasi, dan sosial emosional, yaitu berinteraksi secara sehat di ruang digital. Menurut Kominfo Republik Indonesia, literasi digital adalah keterampilan dasar yang memungkinkan masyarakat mengakses dan mengelola dan memanfaatkan informasi digital untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Pilar-pilar literasi digital adalah 1. Akses, 2. Manajemen, 3. Keamanan, 4. Kreativitas dan kolaborasi, 5. Etika dan tanggung jawab. Baik, saya akan menjelaskan satu-satu. 1. Akses. Pilar akses adalah literasi digital yang merujuk pada kemampuan individu untuk menggunakan perangkat digital, jaringan internet, dan berbagai platform teknologi dengan lancar. Jadi, akses itu seperti kita menggunakan eh, perangkat digital atau teknologi untuk mencari sebuah informasi di dalam negeri, di luar negeri, di dekat sekitar kita maupun di luar sekitar kita. Di abad 21, akses menjadi kunci utama karena membuka peluang pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial secara global. Tanpa akses yang memadai, kesenjangan digital akan semakin lebar dan menghambat perkembangan masyarakat. Contoh nyata dari pilar akses itu adalah seperti kita sebagai mahasiswa yang menggunakan sebuah aplikasi di dalam handphone kita untuk mencari buku-buku online yang tidak bisa kita dapatkan atau kita jangkau di sekitar kita, seperti itu. Baik, pilar kedua adalah manajemen. Manajemen adalah literasi digital yang berarti keterampilan mengorganisasi, memilah, menyimpan, dan menggunakan informasi digital secara efektif. Di era informasi yang melimpah, kemampuan ini sangat penting untuk menghindari information overload dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Artinya itu manajemen itu cara kita mengatur, memilah, menyimpan, atau menggunakan informasi tersebut untuk disebarkan maupun dipergunakan secara tepat tanpa berlebihan. Dalam konteks abad 21, manajemen informasi membantu masyarakat agar lebih kritis dan memilih sumber yang valid dan tidak mudah terjebak hoax. Jadi kita tuh harus memilih setiap konten atau setiap hal yang efektif itu tidak yang bersumber langsung. Contohnya itu seperti kita sebagai mahasiswa yang misalnya kita diberikan sebuah tugas untuk membuat sebuah makalah. Jadi kita tuh harus memilih sumber-sumber yang terpercaya, sumber-sumber yang memang dia yang menciptakan sebuah kutipan atau sebuah buku itu agar kita tidak sembarangan memasukkannya atau melampirkannya ke dalam makalah kita tersebut. Baik, selanjutnya yaitu pilar keamanan. Keamanan adalah kesadaran dan kemampuan melindungi data pribadi, perangkat, serta identitas digital dari ancaman siber. Artinya kita tuh keamanan itu artinya kita menjaga setiap hal yang secara pribadi tidak boleh diketahui oleh siapapun, seperti itu. Baik, menurut
abad 21, keamanan menjadi semakin penting karena meningkatnya kasus kejahatan digital seperti pencurian data, peretasan akun, dan penipuan online. Jadi, pilar keamanan ini sangat berguna untuk menjaga privasi dan membangun kepercayaan digital. Baik, contoh nyatanya itu seperti kita memil- eh, eh, kita meng- kita masuk ke sebuah fakultas, kita tuh memiliki sebuah data informasi tentang nilai-nilai kita. Jadi itu tuh kita harus menjaga keamanan password kita agar tidak diretas oleh siapapun. Baik, pilar keempat adalah kreativitas dan kolaborasi. Kreativitas dan kolaborasi yaitu kemampuan menciptakan konten digital secara bekerja sama melalui platform daring. Pilar ini berguna besar dalam mendorong inovasi, memperkuat kerja tim, lintas negara, dan mengembangkan ekonomi kreatif. Uh, jadi melalui kreativitas dan kolaborasi ini, kita dapat bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita untuk menciptakan sebuah hal yang baru seperti kayak dalam segi pengetahuan atau segi informasi kita dapat bekerja sama menciptakan hal-hal apapun. Contohnya itu ya kita sebagai mahasiswa kita membuat suatu konten atau suatu video edukasi yang kita unggah dalam YouTube atau TikTok untuk mengajak kawan-kawan di sekitar kita seperti itu. Oke, yang terakhir adalah etika dan tanggung jawab. Etika dan tanggung jawab adalah literasi digital berkaitan dengan sikap bijak, sopan, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital. Pilar ini sangat penting untuk membentuk masyarakat digital yang senang, yang sehat, dan mengurangi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konflik di media sosial. Contohnya itu seperti uh, kita atau orang di sekitar kita. Jadi kayak kita melihat sebuah berita. Jadi ada yang memberikan sebuah kritik atau sebuah respon lah. Jadi kita tuh harus memberikan bahasa yang sopan, santun, tanpa menyerang tanpa menyerang privasi atau kepribadian orang tersebut agar tidak menjadi bumerang. Terus kita tuh harus menghindari plagiarisme yaitu seperti menyalin ucapan orang lain atau hal-hal yang kita lakukan mengcopy milik orang lain lah. Baik, saya juga akan memberikan sebuah solusi dari setiap pilar-pilar tersebut. Solusi dari pilar akses adalah pemerataan infrastruktur internet dan pelatihan dasar agar semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan ruang digital. Pilar manajemen, masyarakat dibekali pendidikan yang kritis tentang cara memilah informasi dan sumber yang valid. Yang keamanan adalah edukasi tentang penggunaan cara membuat password yang kuat atau membuat keamanan ganda agar terhindar dari ancaman siber. Yang keempat, kreativitas dan kolaborasi, yaitu kita tuh harus memvalidasi diri kita agar terus berkarya, berinovasi, dan bekerja sama antar sesama kita maupun di luar lingkup kita. Yang terakhir, etika dan tanggung jawab adalah pendidikan karakter digital eh, sejak kita memasuki jenjang pendidikan lah. Kayak kita diajarkan sopan santun, jujur, dan bertanggung jawab di dunia maya. Baik, sekian penjelasan saya tentang literasi digital. Saya ada sedikit kata-kata. Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Lebih dan kurang dari penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.